Cara asik Datu Ganjar Pranowo pimpin jalannya PPKM di Jawa Tengah. Ditulis oleh Widodo SP di seword.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Ada yang menarik di balik upaya penertiban yang dilakukan oleh pihak berwenang di Jawa Tengah dalam menyikapi para pedagang yang masih ngeyel dan seenaknya sendiri. Meski telah diberi kelonggaran pada masa PPKM darurat pada 3 sampai dengan 20 Juli 2021, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku setuju dengan penindakan berupa penyemprotan terhadap pelanggaran PPKM darurat. Tunggu, jangan marah atau protes dulu, karena ada catatannya. Penindakan itu diizinkan asalkan para pelanggar sudah diberi peringatan dan sosialisasi tentang PPKM darurat yang berlaku di Jawa Tengah. Hal ini dilakukan sebagai respon atas masih banyak temuan adanya pedagang maupun pembeli yang ngeyel alias tidak bisa diatur dengan makan di tempat. Pengalaman Ganjar pun agak seru kalau dibayangkan, karena ada yang mengelabui Ganjar maupun petugas dengan pura-pura tertib, lalu ketika yang menertibkan pergi mereka kembali lagi. Angel wes angel tuturane, susah benar dinasehati. Bubar, tapi yo rada adoh, saya agak jauh. Terus mereka balik meneh atau balik lagi. Ya saya balikin lagi, karena kita sudah tahu karakternya. Saya balik lagi, kata Ganjar saat bercerita seperti dilansir detik.com. Lalu dengan gaya yang khas, saya bayangkan pasti cara bicaranya santai dan berbeda sama gubernur yang baru, sidak terus marah-marah itu. Ganjar lalu mengingatkan, kalau sampean ngeyel begini terus kami disemprot Satpol PP kan kamu marah, nanti jadi cerita viral nggak bagus. Bukti lain bahwa orang Indonesia itu panjang akal dan jago menyiasati aturan adalah cerita yang diperoleh Ganjar dari laporan yang masuk. Jadi ada kantor yang meminta karyawan mereka ngantor sambil bawa 2 pakaian. Jelas tujuannya untuk mengelabui petugas jika sewaktu-waktu ada razia dengan berpura-pura jadi customer. Keren sih, kreatif juga, tapi cukup riskan kalau dijalankan pada masa pandemi kini, di mana seharusnya warga termasuk pegawai kantor diharapkan mengurangi mobilitas. Kalau perlu selain dengan cara WFH, dapat pula memanfaatkan teknologi digital sehingga mengurangi interaksi dengan orang luar, terutama para sales. Ngeri loh kalau dibayangkan kita setiap hari muter buat bertemu customer, klien atau pelanggan untuk keperluan kantor pada masa sekarang ini. Beberapa teman saya menceritakan hal itu, tetapi tak ada pilihan lain karena masih harus bekerja, masuk kelompok WFO ketika rekan lainnya WFH. Kembali ke Ganjar Pranowo. Orang ini asyik cara memimpin daerahnya sejak periode pertama sampai hari ini. Pencitraan rasanya jauh dari orang ini karena lebih terlihat naturalnya. Lihat saja ketika media sosial ramai-ramai menayangkan saat Jateng satu ini dengan santai menikmati makan siang dalam wadah kotak sederhana yang dibawanya sebagai bekal makan siang. Ganjar pun tak risih duduk di bawah seperti kalau orang biasa duduk sekenanya di tempat umum. Ia lantas makan dengan santai, lahap, bahkan tidak terganggu dengan adanya kucing yang lewat di sana. Dalam berbagai kesempatan juga terlihat Ganjar Pranowo, kader unggulan PDI Perjuangan ini dengan cara simpatik mengingatkan warganya agar mematuhi protokol kesehatan. Guyonan dan senyuman khas tak pernah dilupakannya agar warga Jateng mendapat kesan yang baik. Wah, pemimpinku tegas tapi ramah ya, tidak sangar dan kejam. Dan bicara soal cara memimpin daerah seluas Jawa Tengah ini, sosok Ganjar memang punya cara khas, sekaligus membuktikan dirinya paham dari mana berasal juga siapa yang dilayani. Tuanku ya rakyatku, gubernur cuma mandat. Slogan pendek tapi sangat bernas dan super keren itu masih terlihat sampai hari ini di media sosial resmi Ganjar Pranowo. Saya cek di IG-nya masih ada. Tanda orang ini konsisten dengan semangat melayani rakyat Jateng yang telah mempercayakan jabatan gubernur kepada beliau. Namun tentu saja Ganjar Pranowo jauh dari sosok sempurna. Meski jika dibandingkan dengan banyak kepala daerah setingkat gubernur, dirinya bisa dibilang sosok yang berkualitas unggul. Caranya memimpin Jateng dalam menghadapi pandemi COVID-19 juga mantap, membangun semangat dan optimisme warga, bukan dengan menakut-nakuti. Pak Ganjar, semoga takdir Anda berikutnya adalah mengabdi sebagai Presiden RI ya Pak. Namun kalaupun tidak, saya sudah bersyukur dan bangga karena Jateng pernah memiliki pemimpin seperti Anda. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut kalian? Mengiris Pangeran Cikeas Ibas, wahai rakyatku, soal Failed Nation, ditulis oleh Anto Cahaya di seword.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru.
Sebelumnya masih ingat tidak dengan cuitan legendaris Wakil Ketua Umum PD Ibas yang menjadi trending topik berikut ini? Wahai rakyatku dan saudara-saudaraku, janganlah kita larut dalam demokrasi yang menyesatkan atau fitnah. Masih banyak cara yang lebih kesatria menuju satu tujuan. Lanjut cuitan Ibas pada 14 Februari 2017. Itu adalah cuitan Ibas 4 tahun yang lalu dan bikin heboh jagat maya. Sebab saat itu sedang hangat-hangatnya Pilkada DKI Jakarta yang diikuti oleh kakaknya AHY sebagai kandidat calon gubernur. Ibas ini menurut saya tidak banyak bicara layaknya politikus pada umumnya, tapi sekali bicara bikin cenut-cenut banyak pihak, termasuk cuitan viral di atas sebagai gambaran secara psikologis yang bersangkutan. Sekarang di masa pandemi yang sedang menggerogoti Ibu Pertiwi tiba-tiba bicara failed nation atau negara yang gagal. Sejujurnya buat saya atau mungkin Anda tidak ada yang keliru dengan pernyataan salah satu pangeran Cikeas ini mengkritik pemerintah atas kondisi negara saat ini dan kekhawatiran yang bersangkutan dengan bertanya mau sampai kapan negara begini. Ini bagi saya menarik. Tapi sebelumnya mari kita simak pernyataan lengkapnya berikut ini. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat atau Waketum PD Edi Baskor Yudhoyono atau Ibas mengingatkan pemerintah soal penanganan corona. Ibas mempertanyakan kapan Indonesia akan bebas dari ganasnya pandemi corona. COVID-19 makin mengganas. Keluarga, sahabat, dan di lingkungan kita banyak yang terpapar bahkan meninggal dunia. Sampai kapan bangsa kita akan terus begini? Kata Ibas dalam foto fraksi Partai Demokrat DPR RI seperti dilihat Rabu 7 Juli 2021. Ketua fraksi Partai Demokrat DPR ini mewanti-wanti negara agar mampu menyelamatkan nyawa masyarakat. Sebab Ibas tak ingin Indonesia sampai disebut bangsa gagal atau failed nation. Jangan sampai negara kita disebut sebagai failed nation akibat ketidakmampuan negara selamatkan rakyatnya, ujarnya. Ibas juga bicara soalnya banyaknya warga yang sudah divaksin namun tetap terpapar virus corona. Ibas berharap pemerintah tak ragu untuk menghadirkan vaksin yang mampu menangkal corona. Selain itu, Ibas bicara soal ketersediaan tabung oksigen di tanah air. Pemerintah, kata Ibas, seolah tak berdaya dalam penanganan corona. Penanganan COVID-19 sudah memasuki tahun kedua. Pemerintah terlihat tak berdaya, antisipasi pun lemah. Bagaimana mungkin tabung oksigen disumbangkan ke negara lain sementara di saat rakyat sendiri membutuhkan, barangnya susah didapat. Ibuhnya. Peran oposisi memang salah satunya mencari celah pemerintahan yang sedang berkuasa untuk dapat digunakan sebagai senjata ampuh untuk menyerang musuh. Soal failed nation yang dilontarkan Ibas bagi saya berlebihan. Upaya pemerintah selama ini tidak main-main. Program-program pemerintah selama COVID juga memberi dampak yang positif. Atau dengan kata lain negara hadir di tengah rakyat. Sebagai organisasi, lantas apa yang sudah diberikan Partai Demokrat selama pandemi berlangsung? Selain kritik bak ular berbisa yang dilakukan oleh para kadernya tersebut, yang dihadapi negara ini wabah, bukan rezim yang sedang berkuasa lalu timbulkan teror ke rakyat sendiri. Negara lain juga hadapi hal yang sama dan masing-masing memiliki caranya disesuaikan dengan kondisi demografi sebuah negara. Keselamatan rakyat juga ekonomi tetap berjalan. Ibas dan para politikus yang hanya modal cas-cis-cus agar terlihat bagus padahal tak becus sebagai politikus barangkali lupa atau memang sengaja tutup mata atas fakta upaya yang sudah dilakukan pemerintah. Sampai sejauh ini dari 9 program yang pernah diluncurkan pemerintah selama pandemi, masih ada 7 program insentif yang dirasa sesuai dan tepat hingga sekarang agar rakyat tidak merasa terbebani. Antara lain subsidi listrik, program Keluarga Harapan atau PKH, kartu sembako, BLT dana desa, subsidi kuota internet pendidikan, BLT UMKM, kartu prakerja. Begitu pula aplikasi dalam mengantisipasi penyebaran virus dan PPKM dan target vaksin 1 juta setiap harinya dan akan meningkat di bulan-bulan berikutnya dan kebijakan-kebijakan yang lainnya. Hal-hal di atas apakah kiranya tidak dapat dijadikan dasar bahwa pemerintah telah hadir di tengah rakyat? Daripada menakut-nakuti rakyat dengan statement ngawur dan jauh dari manfaat, mending Demokrat turut sumbang rakyat yang terdampak. Perintahkan saja kadernya tiap daerah untuk berbuat di sekitar tempat tinggalnya. Jangan hanya hadir kalau pas butuh suara. Saat rakyat sedang menghadapi situasi sulit, tutup mata, tutup telinga, malah ngoceh dan membuat pernyataan yang bikin resah saja. Ah Mas Ibas, ada salam manis dari Anas tuh. Wahai rakyatku, jawab Pangeran Cikeas. Bagaimana menurut Anda?